Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah, amma ba'd. Senior-senior, abang-abang saya yang alhamdulillah berkumpul di tempat ini, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim pengacara Habib Rizik Syihab, sahabat saya Syahid Joban selaku Wakil Ketua Umum Front Persaudaraan Islam dan Wasekjen Cawapres kita Ustadz Nafal Bahmumin, kawan-kawan wartawan yang berbahagia, mendengar apa yang tadi disampaikan oleh HRS Center, maka perlu kiranya menurut kami yang pertama bahwa temuan terbaru, teraktual dan penuh dengan fakta yang dikemukakan oleh HRS Center perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, baik oleh DPR RI melalui Komisi 3 ataupun oleh Komisi Yudisial. Kami berharap lembaga pihak yang terkait untuk bisa menindaklanjuti temuan-temuan baru yang tadi disampaikan oleh HRS Center. Yang kedua, kami juga dari Persaudaraan Alumni 212 sangat mengapresiasi dan mensupport, mendukung penuh langkah-langkah perlawanan hukum yang diambil oleh Habib Rizik dan kawan-kawan serta pengacaranya. Walaupun sesungguhnya dari hati nurani kami yang terdalam, kami sangat meyakini persoalan Habib Rizik dan kawan-kawan itu bukan kasus hukum, melainkan kasus politik. Oleh karenanya sangat mengapresiasi walaupun beliau terzolimi begitu rupa, tetapi beliau menunjukkan kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia, kepada dunia, bahwa beliau orang yang taat hukum dan akan menempuh perlawanan hukum sampai titik akhir hukum di Indonesia melalui kasasi Mahkamah Agung. Ini membuktikan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Walaupun pecintanya kami meyakini ini urusan politik, tetapi perlawanan hukum tetap beliau tempuh untuk memberikan pelajaran kepada kita anak bangsa Indonesia bahwa kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah, terus harus berjuang untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman sampai dengan perjuangan yang paling tinggi melalui kasasi Mahkamah Agung. Kami meyakini bahwa kasus Habib Rizik kasus politik, sependapat dengan Profesor Dr. Egy Sujana bahwa perlu ada penelusuran, penelitian oleh pihak-pihak terkait terhadap turut sertanya bagian dari negara dan bangsa ini, eksekutif, dalam persoalan yudikatif. Perlu ditelaah, perlu diteliti apakah betul ada ikut campur dan pesanan dari pihak-pihak eksekutif terhadap yudikatif. Apakah ada pihak-pihak eksekutif yang mendatangi ataupun berkomunikasi dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, teristimewa dengan para hakimnya? Ini perlu ditelusuri dengan cepat dan cermat. Akhirnya kami dari Persaudaraan Alumni 212 menghimbau kepada seluruh pencinta Habib Rizik
alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri, lanjutkan perjuangan. Kita lanjutkan perjuangan untuk bisa menang di media sosial. Kita harus bangun dan bergerak kembali untuk memastikan kita menang di media sosial. Gunakan jempol kita, gunakan handphone kita, gunakan alat komunikasi kita untuk jihad melawan kezaliman dalam media sosial. Dan insya Allah kalau istiqomah, Allah akan berikan kemenangan kita. Kemudian mari bersama jemaah kita juga menyambut kemenangan dalam melawan kezaliman, menegakkan keadilan, dan pastikan bahwa kita akan menang di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan majelis zikir, pimpinan ormas, ayo mulai malam hari ini ajak umat, ajak jamaah, ajak santri untuk tetap mengetuk pintu langit dengan banyak istighosah, berzikir di pondok, di majlis kita masing-masing, agar Allah hancurkan orang-orang dan kelompok-kelompok yang zalim kepada cucu Rasulullah dan kepada ulama-ulama kita. Jangan pernah berhenti mengetuk pintu langit. Allah Al-Aziz, Allah yang Maha Gagah, Allah Al-Kabir, Allah yang Maha Besar, Allah yang berkuasa. Kekuasaan manusia, kekuasaan rezim ada batasnya, tapi kekuasaan Allah, gagahnya Allah tidak ada batasnya. Dan kalau Allah berkehendak untuk menghancurkan ini semua, maka tinggal tunggu waktunya Allah menghancurkan kezaliman yang tersistematis ini. Takbir. Mudah-mudahan perjuangan kita diawali dengan perjuangan medsos kita, dengan mengetuk langit, dan insya Allah kami juga, Bang Abdul Khair, akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk audiensi sekaligus mendoakan Mahkamah Agung agar Allah bukakan hatinya dan Allah tutup hati dan telinganya dari bisikan-bisikan penguasa yang ingin menzalimi ulama-ulama kita. Kita akan berikan masukan-masukan kepada Mahkamah Agung, kepada Hakim Agung, agar takut kepada Allah dan ingat terhadap pengadilan akhirat. Dunia fana, dunia sebentar, ada yang kekal, yaitu alam akhirat. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan layangkan surat untuk audiensi kepada Mahkamah Agung. Itu saja mungkin Bang Abdul Khair apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kepada para alim ulama, para kiai, para tokoh, para penasihat hukum, mobil khusus keluarga besar HRS Center, dan semua kawan-kawan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami dari perwakilan Front Persaudaraan Islam ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, bahwa setelah kami mengikuti dan mendampingi proses hukum yang dialami oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab sehingga beliau divonis 4 tahun penjara, ini menunjukkan bahwa kezaliman dipertontonkan dengan jelas di seluruh mata rakyat Indonesia. Kezaliman ini tidak boleh kita biarkan. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah dari perbuatan zalim, karena kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Di dunia kita bisa mengkondisikan, kita punya kekuasaan, kita bisa mengatur, kita bisa untuk membuat sesuatu yang bisa dilakukan oleh diri kita. Tapi nanti di alam akhirat ada mahkamah ilahiyah,
Di sana ada Allah yang maha adil, dan Allah akan memberikan keadilan dengan seadil-adilnya, dan Allah akan menjerumuskan orang-orang zalim ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya kami ingin sampaikan bahwa yang pertama, bahwa hukum saat ini telah menunjukkan tebang pilih dan digunakan secara suka-suka sesuai dengan pesanan. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada seorang Coki Pardede. Ya, Coki Pardede sering menghina ulama, sering menghina agama, terciduk mengkonsumsi narkoba. Jelas terbukti, barang buktinya ada. Tapi dia disebut sebagai korban narkoba. Bahkan sehingga perlakuannya harus direhabilitasi. Nggak sampai di sana, Harun Masiku, koruptor yang melarikan diri, sampai sekarang belum ketemu. Ada ucapan-ucapan disebut sebagai korban korupsi, Allah. Disebut sebagai korban korupsi, sehingga ini Harun Masiku ini harus menjadi penyuluh bagi orang-orang yang korupsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi disampaikan juga oleh kawan-kawan ya, Joko Chandra, kemudian Jaksa Pinangki, yang diberikan potongan yang begitu besar di dalam hukum ini. Sedangkan Habib Rizik, apa yang dialami oleh beliau? Beliau hanya mengatakan dirinya sehat dan dirinya baik-baik saja saat dirawat di rumah sakit Umi. Disebut sebagai pembohong dan penjahat, pembuat onar. Tapi yang jelas-jelas tadi itu, yang menghina ulama, terciduk narkoba, yang koruptor, itu nggak disebut seperti itu, ya. Sedangkan Habib Rizik mengatakan dirinya sehat, tapi beliau disebut sebagai pembohong dan penjahat, pembuat onar. Sehingga apa yang dihadapi oleh Habib Rizik, yang pertama, beliau ditangkap, diadili, dan divonis 4 tahun penjara. Yang kedua, organisasi Front Pembela Islam dibubarkan. Yang ketiga, 6 pengawal dari Laskar Front Pembela Islam diculik, disiksa, dan dibunuh. Di mana akal sehat kita, ibadah Allah? Di mana keadilan? Nah, oleh karena inilah yang harus kita perjuangkan untuk senantiasa terus lawan kezaliman sampai ke sana penghabisan kita, ibadah Allah. Allahu Akbar. Oleh karenanya kami alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan di depan media terkait pernyataan terbuka habaib dan ulama serta tokoh dan aktivis Islam bersama pimpinan pesantren dan majelis ta'lim, yang isinya adalah menuntut penegakan keadilan agar membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Al-Attas, dan Dr. Andi Tatat dalam kasus prokes RS Umi, serta memutuskan terhadap Habib Rizik, Habib Hanif, dan Dr. Andi Tatat dengan putusan bebas murni demi hukum tanpa syarat apapun, karena kental bermuatan politis dan sangat mencederai akal sehat dan hati nurani, serta meruntuhkan akhlakul karimah dan nilai keadilan, sehingga kami khawatir bahwasannya vonis yang sangat keliru tersebut akan mencoreng wajah lembaga pengadilan di mana rakyat, serta menjatuhkan wibawa pengadilan di hati bangsa Indonesia. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya, dukungan para habaib, ulama, tokoh nasional, kemudian dari semua penasehat hukum dan pengacara dan advokatnya, bahwa ini kezaliman tidak boleh dibiarkan. Maka dengan konferensi seperti inilah salah satu bentuk kita untuk menyuarakan keadilan dan melawan dengan lantang segala macam bentuk kezaliman, ibadah Allah. Allahu Akbar.